Perkenalkan, nama kakak Divia. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan memberikan sedikit materi tentang robotik nih untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Inarobo Robotics School. Langsung aja yuk kita mulai videonya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Kak Via akan memberikan materi tentang basic mekanik pada bab leverage. Nah, untuk lever atau pengungkit adalah suatu alat dasar yang sudah digunakan sejak zaman nenek moyang kita nih teman-teman. Nah, alat ini merupakan sebuah mesin sederhana yang digunakan untuk memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan, khususnya pekerjaan dalam sehari-hari ya teman-teman. Nah, tanpa kita sadari sebetulnya banyak loh teman-teman yang kita gunakan untuk alat-alat yang kita gunakan pada bab lever ini. Contohnya diantaranya itu ada gunting, ada tang, palu, pinset, ataupun stapler dan lain-lain. Nah, selain itu pada lever juga terdapat beberapa bagian nih teman-teman. Yang pertama ada titik tumpu, lalu ada titik kuasa dan juga titik beban. Nah, untuk selain itu di lever juga terdapat kelas-kelasnya tersendiri nih teman-teman, dibagi menjadi 3 kelas, yaitu ada kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3. Nah, untuk kelas 1 itu titik tumpunya berada di tengah nih teman-teman. Untuk kelas 2 titik bebannya ada di tengah. Nah, untuk kelas 3 titik kuasanya ada di tengah-tengah teman-teman. Supaya teman-teman lebih mudah, Kak Via punya rumus nih, punya cara biar kalian mudah mengingatnya. Jadi kan dibagi 3 ya, kalian cukup mengingat TBK, tumpu, beban, kuasa. Nah, tumpu ini berarti berada di tengah-tengah ya teman-teman, kelas 1. Lalu B, beban, berada di tengah-tengah nih bebannya, berarti kelas 2. Lalu K, kuasa, kuasanya berada di tengah-tengah, berarti itu kelas 3. Oke, nah ini adalah detail dari beberapa proyek pada bab leverage. Nah, teman-teman bisa lihat ya, yang pertama di sini ada timbangan. Nah, timbangan ini di tengah-tengahnya untuk yang ini tuh namanya titik tumpu. Nah, yang ada 3 ini tuh bebannya nih teman-teman. Untuk yang satu ini adalah kuasanya. Jadi teman-teman ayo bisa tebak tidak ini lever kelas berapa? Yap, betul, lever kelas 1. Kenapa? Karena di tengah-tengahnya adalah titik tumpu. Nah, lalu di sini Kak Via memberikan bebannya 3, sedangkan kuasanya hanya 1. Tetapi timbangan ini bisa seimbang ya, walaupun bebannya lebih banyak daripada kuasanya. Kenapa ya kira-kira seperti itu? Nah, kesimpulannya adalah kenapa bebannya, walaupun bebannya itu ada 3 dan kuasanya hanya 1, tapi timbangan ini bisa seimbang? Karena beban itu apabila semakin dekat dengan titik tumpu, maka dia akan semakin ringan. Sedangkan jika beban semakin jauh dari titik tumpu, maka dia akan semakin berat. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami ya. Jadi dia bisa seimbang walaupun beratnya itu tidak sama ya. Oke, selanjutnya di sini Kak Via punya palu. Nah, palu itu bisa kita lihat ini ada untuk pemutarnya nih teman-teman. Pemutarnya ini sudah tahu ya, otomatis dia adalah kuasanya karena kita memiliki kuasa untuk memutar secepat yang kita mau atau selama yang kita mau. Lalu di sini ini adalah tumpunya. Nih, yang ini tumpunya. Terakhir di sini adalah tempat untuk bebannya. Nah, Kak Via punya 3 beban nih teman-teman, atau bisa juga kita sebut dengan paku ya. Pakunya ada yang ukuran kecil, sedang, dan juga ukuran besar. Kita coba dengan beban atau paku yang ukuran kecil. Nah, jadi kita balik lagi nih teman-teman. Di sini kuasa, lalu di tengah-tengahnya ada tumpu, terakhir di sini ada bebannya atau pakunya. Berarti ini lever kelas
Yap, betul sekali. Kelas 1 ya, sama kelas 1 juga karena titik tumpunya berada di tengah. Sekarang cara memainkannya seperti ini teman-teman. Kita pukul pakunya menggunakan palu kira-kira berapa pukulan ya? 1, 2, 3, 4. Oke. Untuk paku yang kecil dapat masuk ke lubang sebanyak 4 ketukan. Lalu sekarang kita coba paku yang sedang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, untuk paku yang sedang dapat masuk ke lubang sebanyak 11 ketukan. Sekarang kita coba untuk paku yang lebih besar. Yang paling besar ya di antara ketiganya. Oke, kita coba ya. Kita coba lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, tentunya untuk paku yang besar ini memerlukan lebih banyak lagi ketukan ya teman-teman. Tadi yang kecil cukup berapa tadi? 4 ketukan saja. Kalau yang sedang 11. Sedangkan yang besar lebih dari 11 pun dia susah untuk masuk. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk paku dan palu ini apabila pakunya itu lebih kecil maka akan lebih cepat untuk masuk. Nah, apabila pakunya lebih besar, dia akan lebih lama untuk masuk. Kenapa? Karena bisa kita lihat, teman-teman lihat ya. Di sini dia memiliki daya daya hambat atau daya serap, daya ininya tuh lebih besar, teman-teman. Jadi dia tuh lebih besar ke sini. Daya hambatnya seret lebih besar. Kalau ini lebih kecil. Jadi dia lebih mudah untuk masuk. Gitu. Bisa dimengerti ya, teman-teman. Selanjutnya yang terakhir, di sini Kavia punya wiper mobil. Nah, kalau kalian bayangkan, coba di sini yang pernah naik mobil mungkin saat hujan pernah melihat kalau di kaca mobilnya itu ada wipernya ya untuk menghapus air hujan supaya saat kita berkendara tidak tertutup air hujan kan. Jadi terlihat. Nah, ini ilustrasinya seperti itu ya, bayangannya seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk wiper mobil di sini titik kuasanya. Jadi kita memiliki kuasa untuk menekan. Lalu titik tumpunya ada di sini nih, teman-teman. Ini titik tumpu. Nah, bebannya di sini. Titik bebannya di rodanya ini. Jadi bannya ini adalah sebagai beban. Nah, jadi kalau yang sekarang wiper mobil itu kelas berapa nih, teman-teman, levernya? Yap, betul, sama seperti tadi timbangan dan palu, wiper mobil ini juga lever kelas 1 karena titik tumpunya berada di tengah. Kuasa, tumpu, beban. Jadi tumpunya ada di tengah, berarti lever kelas 1 ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba ditekan. Ini menggunakan daya tekan ya. Nah, jadi dia menghapus air hujannya seperti ini teman-teman, ditekan. Pertama Kavia kasih beban 2 mobil. Rasanya seperti ini ya. Sekarang Kavia mau kurangi nih bebannya jadi 1 aja. Kita coba ya menggunakan 1 ban. Nah, wah, terlihat lebih mudah, lebih cepat juga daya tekannya. Nah, kalau ini kesimpulannya adalah semakin berat beban atau ban yang kita kasih, maka semakin berat juga, semakin susah juga daya tekannya. Tapi semakin ringan beban yang kita kasih, maka semakin ringan juga kita menekannya. Oke, dapat dipahami ya teman-teman. Nah, semoga dengan ini teman-teman bisa mengerti nih untuk kelas-kelas lever ada apa aja. Kelas 1 jangan lupa ya untuk rumusnya ya. Kelas 1 itu tumpu, kelas 2 beban, kelas 3 kuasa. Oke. Nah, seperti itu teman-teman materi tentang bab leverage.
Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang masih tidak mengerti, mau ditanyakan, boleh tinggal tanya aja di kolom komentar ya teman-teman. Kalau gitu, Kak Via pamit undur diri. See you!